Ya. Roda komplit, Sir. Berangkat ambil saya masih ke Bung Tari. Mas tidak main nyanyi. Idam Sari, bapaknya Idam Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Bertemu lagi dengan channel Macan Adventure. Terima kasih sudah berkunjung ke channel @macan_adventure. Semoga video yang Anda tonton bisa bermanfaat dan menjadi referensi Sobat Adventure dalam melakukan perjalanan. Dan juga tak lupa juga kami haturkan doa kepada para penonton setia channel ini agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kesejahteraan dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Channel ini sedang membahas petualangan bersama Mas Ican Pristiono dan keluarga kecilnya menikmati kota Magelang, Jogja, dan sekitarnya. Petualangan kali ini menjadi kesan yang tak akan terlupakan untuk saya dan keluarga saya, karena saat video ini dibuat, itu adalah momen yang tepat untuk saya, istri, dan anak-anak saya menikmati kebersamaan menjelajahi keindahan Nusantara. Nah, bagaimana dengan pendapat sobat nih? Kira-kira, kapan sih momen yang tepat buat sobat berpetualang bareng anak istri? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, di video ini akan saya kisahkan perjalanan saya selama liburan di Yogyakarta. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Family Trip Magelang Jogja Part 1 dan Family Trip Magelang Jogja Part 2. Kalau Sobat Adventure belum menontonnya, silahkan cek deskripsi. Atau Sobat bisa kunjungi channel @macan_adventure untuk menonton kisah-kisah atau perjalanan saya berwisata ke tempat yang pastinya Sobat Adventure ingin kunjungi. Oke, lanjut kita bahas video kali ini. Atau hari ketiga saya melakukan perjalanan wisata di kota Magelang, Jogja, dan sekitarnya. Seperti yang Anda lihat, kami masih berada di teras Malioboro untuk menikmati malam yang syahdu diiringi dengan iringan melodi dari grup band angklung ciri khas hiburan di Jalan Malioboro. Ya, meskipun angklung bukan alat musik tradisional dari Yogyakarta, tapi angklung sendiri sukses mencuri perhatian wisatawan di Jalan Malioboro. Dan kami pun memang sangat tertarik dengan hiburan band angklung ini. Anak-anak saya pun sangat senang menyaksikannya. Bahkan anak saya yang paling kecil sampai tertidur pulas ketika saya gendong. Asik bukan? Nah, kalau sobat ingin berkunjung ke sini, sobat bisa mendatangi teras Malioboro 1. Posisi panggungnya berada di sebelah food court teras Malioboro 1. Di sini kami pun sudah mengagendakan perjalanan wisata kami esok hari, yaitu ke Candi Prambanan. Aits, sebelum ke Candi Prambanan, kami harus berpindah tempat penginapan dulu. Karena di tempat saya menginap di hari kedua, saya hanya mendapat jatah 1 hari. Itu dikarenakan penuhnya jadwal penginapan di sekitaran Malioboro. Maklum, emang lagi musimnya liburan. Jadi ya, harus pintar-pintar kita mengatur jadwal dan tempat untuk menginap. Lumayan lama juga kami berada di tempat ini sampai akhirnya kami pun puas menikmati pertunjukannya. Dan setelah itu kami kembali ke penginapan untuk beristirahat menggunakan taksi online.
Lanjut petualangan kita pada hari berikutnya. Pada pagi harinya, kami sudah dijemput Pak De becak langganan saya. Ini mau kemana ya? Penasaran ya? Jadi ini kami dijemput untuk menuju ke tempat penyewaan motor. Sisa 2 hari perjalanan kami putuskan menggunakan motor. Mungkin sobat juga bertanya, kenapa kok nggak sewa yang praktis aja sih? Yang tinggal diantar ke lokasi kita. Jawabannya karena ya, kami sudah kehabisan stok motornya. Dan ini adalah opsi terakhir kami untuk menyewa motor. Masih beruntung kami mendapatkan jasa penyewaan motor pada hari ini dan hari esok. Karena kalau tidak, terpaksa kami harus sewa mobil dengan konsekuensi bermacet-macetan ya guys. Kami pun menuju tempat penyewaan diantarkan becak. Asyik ya guys melewati jalan Jogokarian, yang sebenarnya menjadi salah satu tujuan saya juga nih. Hari ini Nah, sekarang kita melewati Masjid Jogokarian. Masjid yang pernah viral. Karena sering berbagi makanan ini pun menjadi salah satu tujuan destinasi saya ketika saya berkunjung ke Jogja. Lingkungan tempatnya sangat asri. Cocok untuk sobat yang ingin menjalani slow living. OTW Merbabu. Aja Pak, Mas. Kan udah jelas suaranya ke sono ya kan? Jelas ya, kalian udah bukan. Ahmed hanya Senen kata dia. Gimana dia? Bilangnya masih di sini kalau Senen mah ya. Sibuk kita Pak. Di 2 lagi Pak, ya kan? Di perjalanan pun kami disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat memukau. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu seakan menyambut kedatangan kami berkunjung ke Yogyakarta. Udara yang sejuk pun menambahkan suasana kota Yogyakarta yang sangat asri dan nyaman. Pantas saja banyak orang yang ingin berkunjung. Bahkan tak sedikit juga wisatawan yang ingin tinggal di kota ini dan menjadi warga kota ini. Kuncen Pak. Akhirnya kami pun sampai di tempat penyewaan motor setelah melewati perjalanan kurang lebih 5,5 kilometer. Kami pun menyewa total 3 motor dengan durasi 2 hari penyewaan. Harga sewa per harinya Rp100.000 untuk 1 unit motor. Setelah administrasi selesai dilakukan, kami pun kembali menuju penginapan menggunakan motor yang kami sewa. Lanjut sekitar pukul 8, kami sudah siap untuk mengeksplor Yogyakarta. Kami pun menggunakan mobil dulu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan tak lama kami menunggu akhirnya mobil pun datang. Ya, mobil jemputan free alias gratis dari penginapan untuk mengantar kita berbelanja atau membeli oleh-oleh. Tentunya fasilitas itu kami manfaatkan dengan sebaik mungkin. Akhirnya kita pun bergegas menuju tempat berbelanja. Tempat yang kami kunjungi adalah Batik Beteng dan toko khas Cindramata Jogger. Kami hanya punya waktu kurang lebih 2 jam, sebelum akhirnya kami kembali lagi ke penginapan dan bersiap untuk berpindah lokasi penginapan.
Setelah puas berbelanja, kita pun kembali ke penginapan sesuai dengan rencana awal. Kondisi jalan sedikit macet dikarenakan memang lagi high season, jadi banyak wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Tapi untungnya, lokasi tempat kita berbelanja tidak terlalu jauh dengan lokasi penginapan. Jadi walaupun macet, tidak terlalu banyak membuang waktu kami berada di jalan. Selesai, kami lanjutkan perjalanan kami. Saya pun melewati Malioboro untuk sekalian bertemu lagi dengan kawan saya yang memilih menginap di penginapan sekitar Jalan Malioboro. Di Malioboro kami berkumpul dan menentukan tujuan. Akhirnya kesepakatan pun tercapai. Sesuai dengan rencana hari ini, kita langsung tancapkan gas ke Candi Prambanan. Kami menggunakan 2 motor, beranggotakan 4 dewasa 1 anak, 2 balita dan 1 toddler. Wah wah wah, jadi juga kita touring keluarga. Hehehe. Di tengah perjalanan pun, kami menyempatkan diri berhenti untuk beristirahat. Kami berhenti di kios minuman kelapa sekaligus menikmati minuman kelapa yang rasanya sangat segar. Lanjut perjalanan dan kami pun sampai di Candi Prambanan. Ternyata di lokasi sudah penuh dengan pengunjung. Kami pun tak lama beradventure di Candi Prambanan. Hanya untuk sekadar berfoto-foto saja dan membeli sedikit kenang-kenangan, yaitu baju untuk 2 bocil dan 1 toddler yang saya bawa. Oh iya, untuk harga tiket masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp50.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp25.000 untuk pengunjung anak di atas 3 tahun. Lanjut kita keluar candi dan menuju tempat makan sup dan sate Pak Bayu. Jaraknya kurang lebih 10 km dari Candi Prambanan. Agak jauh sih, tapi jalur yang saya lalui searah dengan arah saya kembali ke penginapan.
Kondisi jalan menuju warung sate Pak Bayu cukup baik dan bagus. Jalan pun tidak terlalu ramai, tapi tidak sepi juga. Kami pun menikmati perjalanan dengan santai dan syahdu. Di perjalanan pula saya disuguhkan pemandangan pedesaan yang sungguh menakjubkan. Sawah, kebun dan rumah ciri khas pedesaan. Saya pun mengendarai motor dengan senangnya. Semuanya dia. Momen yang tak mungkin saya lupakan. Di sore hari mengendarai motor bersama keluarga kecil, saya menjelajahi pedesaan yang jauh dari rumah. Ntar posisi sebelah kanan nih. Akhirnya, setelah kurang lebih 30 menit menempuh perjalanan, kami pun sampai di lokasi berikutnya. Tapi sayang beribu sayang, ternyata ketika saya sudah di lokasi, saya dikabarkan kalau semua menu sudah habis. Padahal, waktu masih menunjukkan pukul 5 lebih 40 menit. Akhirnya rencana makan malam saya di warung sate dan sup Pak Bayu pun berakhir sirna. Saya pun melanjutkan perjalanan dan memilih Tugu Yogyakarta sebagai tempat kami menghabiskan sisa malam sekaligus untuk mengisi kekosongan perut kami. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Tugu Yogyakarta.
Sesampainya di Tugu Yogyakarta, kami pun langsung memilih makanan yang sudah ada di angkringan sekitar Tugu. Malam yang cerah dan makanan yang menggugah selera pun menambah suasana syahdu kami menikmati ikon kota Yogyakarta tersebut. Dan akhirnya, kami sampai di penghujung hari. Kami pun kembali ke penginapan dan beristirahat mempersiapkan tenaga untuk esok hari lagi. Dengan begitu, video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi perjalanan kami di video selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe supaya kami terus semangat dalam berkreasi. Terima kasih. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.